Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kita akan membahas kelanjutan sejarah Buton yang sudah dipublikasi oleh Al-Butuni blogspot.com. Hasil konferensi meja bundar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bagi teman-temanku dimanapun berada, bagi saudaraku khususnya orang Buton dimanapun berada, simak baik-baik dan nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Adapun hasil konferensi meja bundar KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 secara lengkap sebagai berikut. 1. Seterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua Barat dengan terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Oleh karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua Barat bukan bagian dari serah terima ini. Bahkan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. 2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan monark Belanda sebagai kepala negara. 3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat sebesar 4,3 miliar gulden. Substansi penahanan Irian Barat Papua Barat dalam KMB. Bila kita mau mengamati lebih jauh substansial politik di balik mengapa Irian Barat ketika pelaksanaan KMB belum juga serta merta diserahkan oleh Belanda ke dalam daerah kekuasaan Indonesia, karena pada dasarnya Belanda sebetulnya bermaksud baik kepada Indonesia supaya di suatu saat yang tepat Irian Barat betul-betul masuk dalam kekuasaan Indonesia tanpa ada halangan satupun dari pihak-pihak lain. Perlu diketahui bahwa Nefgoneia atau Irian Timur jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan KMB di Den Haag, Belanda sudah menjadi wilayah kolonial Australia yang sudah sejak lama menginginkan Irian Barat masuk dalam wilayah kolonial kekuasaannya. Pada konstruksi demikian, Indonesia sangat berisiko bila masalah memperebutkan dan atau mempertahankan kedaulatan Irian Barat. Ini dari kepentingan Australia seandainya saat itu juga Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena angkatan perang Australia ketika itu cukup kuat karena mereka dibantu oleh sekutunya Amerika Serikat dan Inggris yang juga punya minat untuk menguasai Indonesia. Niat imperialisme Amerika Serikat kepada Indonesia untuk mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaannya, alam dan sumber-sumber strategis yang dimiliki oleh seluruh wilayah kepulauan di Indonesia sudah diperlihatkan sejak memasuki awal abad ke-9 lalu. Kondisi strategis Indonesia di saat itu telah Amerika Serikat berhitungan sebagai negara terkaya nomor 5 terbesar di dunia. Di bidang sumber-sumber daya alam, selain sebagai produsen
minyak yang nomor 5 terbesar. Indonesia juga mempunyai cadangan sumber daya alam berupa timah, galena, bauksit, emas, perak, mangan, berlian, fosfat, nikel, tembaga, besi, dan di bidang botani berupa karet, kopi, minyak, kelapa, sawit, tembakau, gula, kelapa, rempah-rempah, kayu, kina yang memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 1939 yang pada waktu itu memerintah Belanda di Indonesia masih dipanggil West Indies. Belanda telah memasuk lebih dari separuh dari total konsumsi bahan mentah yang penting bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat sangat hati-hati dalam melakukan perannya di kawasan Asia Tenggara agar tidak sampai mengganggu hegemoni politiknya terhadap Indonesia. Dengan kondisi demikian, itu Hindia Belanda sangat tahu keadaan ini. Hingga setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tetap membuat strategi bagi kelagengan kekuasaannya di Indonesia melalui politik pecah belah dengan maksud agar tidak memberi peluang bagi maksudnya Amerika Serikat dan sekutunya untuk menguasai seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat di seluruh kawasan wilayah Indonesia, sampai Belanda memperkirakan Indonesia telah mempunyai suatu kekuatan ekonomi, politik, pemerintahan, dan pertahanan agar mampu mempertahankan diri sendiri dari serangan Amerika Serikat dan sekutunya dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Upaya perebutan Irian Barat oleh tentara Indonesia. Setelah Bung Karno melaksanakan dekret 5 Juli 1959, kemudian dilanjutkan dengan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 tentang penemuan kembali revolusi Indonesia dengan memperhitungkan kekuatan revolusi dan jiwa semangat rakyat berupa: pertama, Undang-Undang 1945 dan jiwa revolusi 1945. Kedua, hasil daripada segala pikiran dan keringat rakyat sejak tahun 1945 hingga sekarang. Ketiga, makin bertumbuhnya kekuatan ekonomi yang menjadi milik nasional yang sudah meliputi 70% dari seluruh kekuatan ekonomi yang berbeda di Indonesia. Keempat, angkatan perang yang makin lama semakin kuat dan administrasi pemerintahan semakin lama semakin baik. Kelima, wilayah kesatuan Republik Indonesia yang kompak, unitaristis dan amat luas dan yang letaknya amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta jumlah rakyat sudah mencapai 88 juta orang. Keenam, kepercayaannya dan kekayaan bangsa sendiri yang sudah dibuktikan di zaman yang lampau. Ketujuh, kekayaan alam, kekayaannya di atas dan kekayaan di dalam bumi tak ada bandingnya di seluruh dunia ini dan tak ada tandingannya di 8 penjuru angin. Berdasarkan ketujuan kekuatan revolusi Indonesia itu disusunlah rencana untuk melawan imperialisme Belanda di Irian Barat, Papua Barat. Dalam manifesto politik jelas dikatakan bahwa kita melawan imperialisme Belanda karena imperialisme ini menjajah Irian Barat. Jelas juga dikatakan bahwa pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah suatu langkah strategis yang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil alih, belum semua perusahaan milik Belanda dinasionalisir, padahal sikap Belanda untuk Irian Barat tetap membandel. Jika
Mereka dalam persoalan klaim nasional kita tetap berkepala batu, maka semua modal Belanda termasuk yang berada di perusahaan-perusahaan campuran akan habis tamat riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia. Bersama dengan semangat penemuan kembali revolusi Indonesia mulai tanggal 19 Desember 1961 bertepat di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat Trikora dengan tuntutan sebagai berikut. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua Belanda kolonial. 2. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Sebagai langkah awal tanggal 12 Januari 1962 dibentuklah Komando Operasi Mandala yang bertugas sebagai perencanaan operasi militer ke Irian Barat, dan pada tahun 1963 Irian Barat dikuasai oleh Indonesia dalam konteks pengarahan kekuatan militer melalui Komando Trikora yang dikumandangkan tahun 1963. Inilah membuat ambigius rencana imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya ke Indonesia semakin melorot dan sudah tidak berani lagi. Jadi teman-teman, itulah yang saya baca, walaupun terbata-bata. Saya baca sendiri dengan suaraku sendiri. Nanti kita lanjut lagi part 3. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada saudaraku dimanapun berada, kepada kawan-kawanku, teman-temanku dimanapun berada, khusus orang Buton. Marilah kita kembali ke Buton, bangun negeri ini, bangun negeri yang cahaya yang pernah dijanjikan. Marilah kita bersatu padu untuk negeri kita yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.